Mas Hanta, tadi kami sudah paparkan ya bagaimana anomali terjadi antara hasil Pileg dengan Pilpres. Kenapa hasil Pileg dan Pilpres kali ini tidak linier? Ya, ada dua fenomena yang menjadi titik tekan saya. Satu, karena tingginya split ticket voting, rendahnya pengaruh kotel efek. Itu poinnya. Kenapa split ticket voting tinggi? Kalau kita perhatikan, ini untuk menjawab mengapa perolehan Pilpres pada Prabowo Gibran sangat tinggi, di angka 58, sekian persen, hampir mungkin bisa mencapai 59% kalau kita lihat perkembangan real count KPU. Sementara partai-partai yang sebenarnya yang mendukung pasangan ini tidak sampai di angka situ. Nah, saya ingin melihat data dulu, tambahan dari exit poll yang dilakukan oleh Poltreking. Oke, kita bicara Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan Golkar, itu sudah mayoritas ke Prabowo Gibran. Tapi partai-partai di luar koalisi, pendukung 0103 itu juga banyak ke Prabowo Gibran, jawabannya, Zilvia. Misalnya mari, saya buka data di paslon 01. PKB itu yang memilih 01, yang kita tahu mereka adalah mendukung Anies Muhaimin, 41% pemilih PKB ke 01. Justru lebih banyak 48% pemilih PKB memilih Prabowo Gibran. Begitu juga Nasdem, hampir sama, 45 dan 47%, 45 ke 01, 47 ke 02. PKS memang lebih banyak ke Anies Muhaimin. Begitu juga partai di 03. P3 bahkan itu 66% pemilih P3 itu memilih paslon 01, 02. Hanya 12% memilih 03, Ganjar Mahfud. PD Perjuangan memang lebih banyak ke Ganjar Mahfud, 54%. Tapi ternyata 38% pemilih PDIP itu juga memilih Prabowo Gibran. Poinnya apa? Ternyata poinnya faktor di mana faktor figur itu jauh lebih determinan ketimbang faktor partai dalam preferensi pemilih di dalam Pilpres. Sebelum saya jawab kenapa Gerindra rendah ya, hal yang kedua nanti. Nah, ini juga kami dalami di data exit poll Poltreking Indonesia. Mengapa? Kami mendalami mengapa memilih Anies, mengapa memilih Prabowo, mengapa memilih Ganjar. Ketika responden kita yang keluar di TPS ditanyakan, mereka memilih Prabowo itu 31% karena alasan faktor Prabowo Gibrannya, terutama Prabowo yang dianggap tegas. Faktor figur. Yang kedua karena narasi keberlanjutan melanjutkan Jokowi, faktor figur Jokowi yang kedua, itu jumlahnya 23%, hampir 22, sekian persen. Yang ketiga, faktor program, terutama program makan siang gratis dan sebagainya ditambah gimmick gemoy itu sekitar 15%. Dan Zelvia, hanya 9% ini poin saya, yang mengatakan karena faktor partai kami mendukung Prabowo Gibran, katanya gitu, karena partainya. Jadi karena kesamaan partai. Jadi faktor partai di dalam Pilpres itu teruji kembali, sangat rendah, hanya 9% dalam temuan kami dan memilih Prabowo Gibran. Poin inilah yang menyebabkan mengapa ternyata perolehan di Pilpres itu jauh lebih tinggi ketimbang di partainya. Kan kalau kita perhatikan belum sampai 45% gabungan 4 partai. Mungkin ditambah dengan partai-partai yang belum tentu lolos di parlemen seperti PSI dan seterusnya mungkin mendekati 50. Tapi paling tidak ada margin cukup jauh dibandingkan Pilpresnya. Yang kedua, biasa ingin jawab kenapa Gerindra tadi kan soal split ticket voting yang tinggi tapi rendahnya efektivitas bekerjanya kotel efek atau efek ekor jas. Tadinya dalam pemilu concurrent election, pemilu yang serentak antara Pilpres dan Pileg itu kan diharapkan ada ikutan ekor jas. Kalau orang memilih Pilpresnya A, dia akan memilih partainya si A. Itu kan ternyata tidak efektif. Tapi tidak hanya melihat Gerindra sebenarnya. Paling pas melihat kotel efek itu partai pendukung 02 semuanya, yaitu gabungannya. Tapi kalaupun gabungan kan tidak sampai ya Zilvia ya, dibandingkan 58% tadi. Nah, ini saya punya jawaban untuk Gerindra dulu. Kenapa Gerindra diprediksi harusnya bisa maksimal mendapatkan itu, ternyata tidak setinggi yang diharapkan, padahal partainya Pak Prabowo. Saya melihat evaluasi dulu dari taktis yang berjalan selama 2 bulan atau 1 bulan terakhir dan strategi kampanye. Pertama, Pak Prabowo itu memang menjaga keseimbangan, saya baca, di koalisinya untuk tetap solid dan tidak terlalu dalam tanda petik ya fokus sekali dalam memenangkan Pilpres, tidak terlalu di partai. Saya belum menemukan Pak Prabowo berteriak untuk mengajak pilih Gerindra. Mungkin saya terlewat, Bang Andri bisa cek itu. Atau Pak Prabowo menggunakan seragam partai Gerindranya
atau Pak Prabowo memilih Partai Gerindra warnanya untuk menjadi pasangan justru biru muda yang dipilih. Saya tidak melihat itu sampai ini, sampai bahkan tuan rumah kampanye akbar itu setahu saya di Jawa Timur adalah Partai Demokrat, di Jawa Barat adalah PAN, kemudian Golkar, bukan Gerindra. Positif dalam konteks ini untuk berbagi kepada semua partai. Inilah yang menyebabkan brand association-nya, brand connection-nya antara Pak Prabowo dengan Partai Demokrat tidak terlalu kuat di musim pemilu 2024 ini, karena itu tadi faktor Pak Prabowo yang sangat fokus. Yang kedua, dari sisi Gerindranya, mohon maaf saya ingin mengatakan tidak berhasil mengkapitalisasi, memanfaatkan momentum mengkapitalisasi Pak Prabowo tadi untuk dinaikkan di faktor Gerindranya. Ini yang saya kira tanda petik kegagalan Gerindra. Tapi kalau konteksnya ingin berbagi kepada partai lain itu cerita lain. Ditambah yang ketiga, partai di luar Gerindra seperti Golkar, PAN itu juga cukup pasif mengkampanyekan Prabowo Gibran dengan partainya, misalnya PAN, Prabowo Gibran, PAN dan seterusnya. Ini yang menyebabkan Gerindra menurut saya tidak begitu maksimal mendapatkan berkah. Sampai situ dulu ya. Split tiketnya agak terlalu lebar, Mas Hanta. Kalau suara Ganjar Mahfud di total itu lebih rendah dari total suara koalisi partai pendukung Ganjar Mahfud di Pileg. Apakah ini bukti bahwa koalisi partai pendukung Ganjar Mahfud tidak solid atau karena ada manipulasi suara? Ya, pertama memang split ticket votingnya memang lebar. Tadi data exit poll seperti saya sampaikan di awal tadi ke Zilvia, hanya 54% yang memilih Ganjar Mahfud, pemilih PD Perjuangan. Ternyata 38% pemilih PD Perjuangan itu memilih Prabowo Gibran. Nah, ini data sebenarnya tidak mengejutkan kalau kita lihat dari tren pergeseran perolehan elektabilitas partai dari survei 3 bulan terakhir. Kita tahu bahwa paslon 1 Anies dan Muhaimin kan stabil di angka 24-25%. Itu perhatikan trennya, Zilvia. Tetapi di 02 dan 03 itu kan terus bergeser itu. Pemilih Ganjar itu terus bergeser ke pemilih Prabowo. Itu terus sampai pada pemilu 14 Februari itu masih berlanjut. Survei terakhir kita itu kan Mas Ganjar masih 19%. Sampai 18% di survei kami. Ternyata ini perkiraan sekitar perolehan Mas Ganjar hanya sekitar 16-17%. Sudah bisa diprediksi sebenarnya dari sisi perolehan Mas Ganjar. Mas Anies juga stabil di angka itu. Nah, ini menunjukkan menurut saya memang tidak mengejutkan dari sisi perolehan suara capresnya. Nah, menurut saya ada beberapa catatan. Yang satu, pertama, memang kekuatan partai-partai yang split ticket voting tinggi tadi, misalnya Jawa Timur ya, selain soal Ganjar, itu di Jawa Timur pemilihnya PKB itu pemenang diprediksi. Pemenang Pileg di Jawa Timur, tetapi sebagian besar warga Nahdien itu tetap memilih Prabowo Gibran yang sudah kami rilis seminggu sebelum Pilpres yang lalu itu, Zilvia, sekitar 60 sekian persen, dan itu terbukti kan di atas 60 bahkan di Jawa Timur. Dan pemilih PKB juga tidak hanya PD Perjuangan, pemilih PKB itu lebih banyak memilih Prabowo ketimbang memilih Anies Muhaimin. Itu ada beberapa faktor, karena satu, pemilihnya memang punya rasionalitas sendiri, dia warga NU misalnya, partainya tetap PKB, capresnya tetap Prabowo, karena Prabowo dekat dengan Jokowi juga punya sejarah kedekatan dengan NU tentunya, dan seterusnya. Kita ambil contoh Jawa Timur. Yang kedua, Pak Muhaimin berarti tidak terlalu berhasil untuk menggeser basis dia sendiri yang tadinya diharap oleh Pak Anies. Pak Anies relatif kuat, tadi diharapannya basis-basis Pak Jokowi, kolam yang setuju dengan Pak Jokowi atau approval rating Pak Jokowi positif, itu diharapkan PKB bisa bergeser. Ternyata Pak Muhaimin gagal kan. Itu poin kedua, lemahnya lawan politik atau figur yang lain untuk melakukan pergeseran terhadap basis partai masing-masing. Itu saya kira gambaran dari sisi partai, pergeseran Pilpres. Lalu PD Perjuangan tadi Zilvia tanyakan, menurut saya PDIP tetap jadi juara itu satu, karena Gerindra itu tidak berhasil, Pak Andre tidak berhasil menjadi pemenang, membuat dia jadi juara. Juaranya bukan karena PDIP melambung, tidak, PDIP pun turun, tapi karena Gerindra gagal, karena tidak berhasil memaksimalkan kotel efek tadi seperti kita sampaikan, dia tetap juara meskipun Golkar lumayan. Tadi oleh Bung Adi Praetno mengatakan Golkar iya, tapi juga tidak maksimal. Ternyata Golkar juga meskipun nempel ya ke PD Perjuangan. Itulah membuat PDIP tetap juara. Yang kedua,
pemilih loyal PDIP masih relatif. Ini dari dulu PDIP itu punya captive market. Pemilih tradisional dia, pemilih loyalnya di angka begini nih, sekitar 14-15%. Sebolak-baliknya begitulah angkanya. Kita lihat dari rekam jejak pilpres atau pileg pemilu di era reformasi. Yang ketiga, Pak Jokowi itu tidak pernah dideklarasikan dan persepsi publik keluar dari PDI Perjuangan. Meskipun PSI mengatakan PSI ada partainya Jokowi, Jokowi ada PSI, itu kan seperti bertepuk sebelah tangan. Karena dalam persepsi publik sebagian Pak Jokowi masih PDI Perjuangan. Dan yang keempat, menurut saya PSI gagal untuk menggembosi suara PDI Perjuangan dalam konteks ini. Itulah menyebab PDIP relatif masih bertahan. Tapi apapun menurut saya konteks demokrasi baguslah pemerintahannya dipimpin oleh Pak Prabowo. Terakhir, Mas Hanta, kalau mencermati data yang ada, baik itu quick count maupun real count, berarti kalau misalnya PSI sampai lolos ke Senayan, ini anomali juga? Ya, kalau berdasarkan quick count, itu jangankan PSI, P3 pun belum aman. Karena P3 itu angkanya kan 3,9% di angka poltreking maupun indikator kalau dilihat. Itu artinya bisa lolos tergantung pada real count. Tapi kalau PSI memang terlalu jauh, karena margin of error-nya kalau per partai itu kan ada lagi hitungan margin of error-nya. Kalau berdasarkan quick count, P3 masih mungkin. Tapi kalau PSI itu tidak lolos berdasarkan quick count. Nah, memang terkait PSI, Zulfia, menurut saya ini kan seperti Jokowi sakti di Pilpres tapi tak bertuah. Tuahnya tidak berpengaruh di Pileg, sepertinya begitu kan. Nah, padahal kedua-duanya adalah poin saya sama. Pilpres Pileg, ada Jokowi Junior. Gibran itu Jokowi Junior, putra Pak Jokowi. Tapi di Pilpres terkapitalisasi, siapa tidak bisa membantah. Membayangkan mengapa Pak Prabowo bisa menang di Jawa Tengah. Pasti faktor Pak Jokowi kan bisa menang di Jawa Tengah, karena Pak Prabowo tidak kuat. Tapi kenapa di Pileg ada putra Pak Jokowi juga, ada Jokowi Junior juga, namanya Mas Kaisang. Tapi ternyata tidak efektif. Itu salah satunya karena Pilpres dan Pileg, seperti saya katakan di awal tadi, ketika Silvia katakan, Pilpres itu faktor figur itu sangat menentukan. Di Pileg juga sebenarnya faktor figur ya, tapi figur caleg. Nah, kelemahan PSI, satu, karena figur calegnya tidak terlalu kuat untuk bertarung dengan caleg yang lain. Yang kedua, kita tahu mesin politiknya tidak terlalu kuat, sehingga terlalu mengandalkan faktor Pak Jokowi tadi, kalau kita perhatikan. Dan ketiga, PSI belum punya captive market, belum punya basis massa tradisional, terlalu disempitkan. Kan kata milenial, muda, perkotaan ya, milenial, perkotaan dan muda perkotaannya disempitkan lagi, tidak mengambil semua kelompok muda. Nah, kelompok perkotaan pun sangat sempit, sehingga yang menyebabkan salah satunya lagi ternyata brand association atau brand connection strategi yang mereka bangun tentang Jokowi itu bertepuk sebelah tangan dalam persepsi publik, sehingga menganggap tidak berasosiasi langsung. Karena pengelolaan Pak Jokowi kan besar 79%. Terakhir, Zilvia, akhirnya sekarang ada 4 kelompok partai, Zilvia, berdasarkan sekarang. Satu, yang paling enak itu seperti Golkar. Seperti di Gerindra, oke lah. Golkar di Pileg sukses, di Pilpres menang. Nah, itu dia panen raya ini kelompoknya. Yang kedua, tapi juga bisa panen ini, seperti partainya PKB dan Partai Nasdem. Meskipun di Pilpres diprediksi kalah, tapi di Pileg mereka belum mendapatkan posisi strategis. Ini menggiurkan bagi Prabowo Gibran yang akan memerintah, akan diajak digabung dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah kelompok partai yang gagal di Pileg, tapi mereka sukses di Pilpres. Ya, contohnya PSI, partainya PBB, dan sebagainya. Mungkin dapat menteri, nggak apa-apa, nggak punya parlemen, minimal wamen lah datanya. Yang mengenaskan adalah gagal di Pileg, gagal juga di Pilpres. Seperti Perindo contohnya. Oke, nanti kita bahas lebih jauh ya soal 4 kelompok itu, tapi waktunya sudah habis. Terima kasih atas kehadirannya Bang Andre, Mas Hanta, Mas Adi Praik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.